Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan kemerdekaan. Bangsa Indonesia harus berjuang kembali untuk mempertahankan kedaulatan melawan Belanda yang ingin menjajah di Indonesia. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer kedua atau Operasi Gagak adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tahun 1948. Operasi ini berawal dari serangan di Yogyakarta, saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Pulau Jawa, termasuk juga Jawa Timur. Pada bulan Juli 1947, pasukan Belanda mendarat di Kabupaten Situbondo di daerah Bisuki, tepatnya di pantai Pasir Putih. Mendaratnya Belanda di Situbondo dalam rangka memperluas agresi militernya. Karena wilayah seperti Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi dipandang sebagai daerah penting dari segi ekonomi, yaitu daerah perkebunan dan industri gula pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun itu juga dari Situbondo, Belanda masuk ke wilayah Bondowoso. Usaha Belanda yang terus melancarkan aksinya menguasai Republik Indonesia menimbulkan perlawanan dari rakyat Bondowoso. Rakyat yang tergabung dalam Badan Kelaskaran melakukan perlawanan dan ingin menunjukkan kepada Belanda bahwa Bondowoso tidak akan dengan mudah dikuasai. Salah satu tokoh pejuang Bondowoso yang melakukan perlawanan tersebut yaitu kadang-kadang saya juga merasa punya beban moral untuk tidak atau untuk tidak membuat jeda secara kontinu untuk menyampaikan siapa Santawi, karena saya penduduk asli Desa Bajikan Lor, di mana Santawi itu tinggal satu RW bahkan dengan saya. Dan tidak aneh kalau mereka tidak kenal siapa Santawi, karena bahkan saya sendiri itu baru tahu Santawi atau kemudian dikenal sebagai Kiai Santawi itu tahun 2009. Karena saya memang tidak mengakar di Bajikan itu. Nah, setelah kemudian saya tahu siapa Santawi itu, barulah kemudian saya merasa punya kewajiban menjaga dan merawat aset sejarah ini. Saya mulai menggali bahwa pertama Santawi itu diabadikan sebagai nama jalan tahun 1984 dalam prolegda itu. Baru kemudian saya mendalami, melakukan investigasi baik itu di internal desa, bahkan kepada pihak keluarga yang tinggal di Lumajang. Jadi Santawi ini sebetulnya bukan nama si pejuang yang diabadikan sebagai nama jalan itu. Karena si pejuang sendiri yang disebut Santawi itu sebenarnya bernama Sadrian. Bernama Sadrian, punya anak Santawi yang karena dalam tradisi Madura itu anak pertama yang bernama Santawi itu kemudian dilekatkan sebagai nama panggilan yaitu Pak Santawi. Maka jadilah panggilan Santawi ini awalnya sebagai Pak Santawi. Beliau seorang guru ngaji, tokoh agama di Prajikan ini, kemudian terlibat dalam pergerakan ketika agresi Belanda 1 dan 2 terjadi. Dan kemudian Belanda masuk ke Bondowoso, beliau aktif sebagai gerilyawan. Jadi Pak Santawi ini kemudian dikenal karena tokoh agama sekaligus pejuang kemerdekaan pada agresi Belanda 1945.
47 dan 48. Dan 48 itu kemudian Pak Santi mengalami atau menghadapi peristiwa penangkapan karena gerakannya sebagai gerilyawan. Beliau ini mempunyai background agama, di mana bapaknya itu Kiai Saha, itu yang kemudian dikenal sebagai Kiai Abdul Karim, melahirkan satu di antara 4 anaknya itu Santawi ini. Jadi Pak Santawi anak keempat dari Kiai Abdul Karim, yang kemudian dikenal sebagai Pak Santawi. Dan pada gerakan itu, pada gerakan kemerdekaan tersebut, itu Pak Santawi ini memimpin gerakan atau gerilyawan di bawah Hizbullah atau Fisabilillah. Nah, beliau yang memimpin di Kecamatan Prajikan ini, ya Santawi ini. Dan kalau misalkan di tingkat kabupaten ada tingkat kecamatan, kepemimpinan Pak Santawi di kabupaten ini, dokter kita mengenal Dr. Kusnadi. Nah, beliau pimpinan Laskar Hizbullah di tingkat kabupaten. Nah, ketika pada agresi Belanda, gerakan Pak Santawi ini sudah mulai mengkhawatirkan pihak Belanda, di mana Belanda pada waktu itu sempat bermarkas di PG Prajikan pada waktu itu. Santawi yang kemudian memimpin gerilyawan di wilayah Prajikan, khususnya yang pos gerakannya itu di daerah Lanas. Jadi ada beberapa sumber ya yang saya ketahui sejak 2009 itu, yaitu kalau bisa saya sebut satu persatu, diantaranya yang sangat berjasa terhadap upaya mengangkat kembali aset sejarah ini, diantaranya itu Pak Marsudin. Kemudian orang di lingkungan dekat saya termasuk keluarganya itu ada Pak Suwarto, kemudian ada Pak Buhari yang menjelaskan kepada saya bahwa Pak Santawi orang yang sangat berjasa dan ada heroisme yang perlu digali terhadap proses kejuangannya pada itu. Nah, informasi yang saya terima pada waktu itu bahwa Pak Santawi ini memimpin gerakan yang berafiliasi dengan Sukorejo, Kiai As'ad Syamsul Arifin pada waktu itu, yang posnya di daerah Lanas. Pada waktu itu ada Letnan Mukarram yang mengingatkan bahwa akan ada rencana penangkapan terhadap Santawi. Jadi sebaiknya Pak Santawi tidak muncul dulu di Prajikan pada waktu itu. Tapi karena kebutuhan amunisi Pak Santawi ini sudah menipis dan beliau harus turun ke Prajikan, beliau mengabaikan informasi tersebut dari Pak Letnan Mukarram ini. Nah, sehingga pada saat yang disampaikan oleh Pak Letnan Mukarram ini, Pak Santawi kemudian ditangkap di rumahnya ketika sedang mengambil misiu. Nah, pada waktu itu ketika dikepung kemudian ditangkap, Pak Santawi dibawa ke Kawedanan Prajikan di sini. Jadi di Kawedanan Prajikan ini ada sel di mana pada masanya Werdono itu punya hak melakukan eksekusi. Ada sel di depan Kawedanan sana. Baru kemudian dibawa ke markas Belanda di pabrik gula dan diadili di Bondowoso. Tadi saya sempat sebutkan Dr. Kusnadi itu pemimpin Laskar Hizbullah di tingkat kabupaten, dan Santawi ini pemimpin Laskar Hizbullah di tingkat kecamatan. Cuma lebih menonjol Santawi karena Dr. Kusnadi sendiri terikat dengan etika kedokteran ya, bahwa dia adalah aktivis kemanusiaan, bukan gerilyawan. Tapi tidak banyak orang tahu bahwa dia pemimpin Laskar Hizbullah di tingkat kabupaten itu.
Nah, karenanya sangat erat hubungannya. Karena kalau misalkan pimpinan di tingkat kecamatan dengan pimpinan tingkat kabupaten, ini kan pasti ada garis koordinasi yang intens. Apalagi kalau dikaitkan dengan Magenda pada waktu itu. Gitu. Jadi memang secara geografis Prajikan ini kan pintu masuk ya, pintu masuk. Bondowoso di ujung utara itu ya Prajikan ini, itu Prajikan Lor ya. Di situ ada jembatan, kalau dulu disebut Geledek Kodung. Ada Geledek Kodung, kalau yang sekarang sudah baru itu. Jadi Geledek Kodung itu memang pintu yang harus dijaga bagaimana alat-alat berat dari pihak Belanda tidak masuk ke Bondowoso. Nah, karenanya ada skenario bagaimana jembatan ini diledakkan sebelum pasukan Belanda masuk ke, tapi gagal rupanya. Rupanya gagal. 3 Laskar Hizbullah yang sampai sekarang tidak tergali namanya itu bersembunyi di got ya, apa namanya itu ya, kayak kalau orang Madura bilang kalobungan itu, di dekat jembatan itu, yang diperintahkan oleh Kiai Santawi dan TKR pada waktu itu Kapten Rasadi gitu ya, untuk menjaga di situ dan meledakkan. Rupanya ini bocor rupanya dibocor, kemudian tercium oleh pihak intel, semacam intelijen gitu dari pihak Belanda, sehingga sebelum diledakkan tank ini sudah masuk gitu. Sebelum diledakkan mereka bertiga sudah ditembak, kemudian tank ini masuk. Di situ masuknya Belanda pada agresi 47 dan 48 itu menguasai Bondowoso pada waktu itu. Dalam situasi terdesak dengan keterbatasan amunisi gitu, mau tidak mau sebagai pimpinan dia mengutus atau turun sendiri ke Prajikan untuk mengambil misio yang disimpan di lingkungan Langgar yang sebenarnya dianggap steril ya, karena pusat kegiatan pendidikan agama di situ. Karena keterdesakan beliau memaksa diri pulang, kemudian ditangkap dan diadili oleh Belanda. Cuma kemudian Santawi dengan pernyataannya bahwa Belanda tidak punya hak untuk mengadili atau menangkap karena Indonesia sudah berdaulat. Kita tahu 1945 itu sudah menyatakan kemerdekaannya kan gitu. Tapi kemudian Belanda melakukan aksi polisionil dari 47 sampai 48. Oleh karenanya perlawanan sengit yang dilakukan oleh Santawi ini di 47-48 itu menyebabkan Pak Santawi sangat terdesak dengan keirawan. Bahkan Laskar Hizbullah menyatakan untuk bekerja sama dengan TKR di bawah pimpinan Magenda pada waktu itu. Nah, ketika ditangkap dan dia menyatakan bahwa Belanda tidak punya hak untuk mengadili karena Indonesia sudah merdeka, maka mungkin pada saat itu Belanda justru menggunakan undang-undang subversif itu untuk mengadili Santawi pada waktu itu. Ketika penangkapan Santawi dilakukan oleh Belanda, dan sebenarnya Belanda itu berupaya untuk merahasiakan peristiwa itu, tapi sudah tersebar kemana-mana bahwa Santawi ditangkap, Pak Santawi ditangkap. Sehingga di Desa Tarum itu ketika operasi Belanda pada waktu itu ada salah seorang tentara Belanda yang ditembak oleh gerilyawan. Dan ketika itulah kemudian ada pembunuhan hangusan di Desa Tarum karena peristiwa penangkapan itu. Karena bagian dari rentetan peristiwa penangkapan itu. Jadi seluruh laskar yang ada di Lanas kemudian di titik lain turun ke Tarum, sempat melakukan perlawanan dengan Belanda, dan Belanda yang salah satu
tentara Belanda yang tertembak itu menyebabkan perintah pembumi hangusan Desa Tarum. Itu bagian juga yang. Terus kemudian ada lagi peristiwa hampir bersamaan ketika penangkapan Santawi, ada penurunan bendera Belanda itu juga oleh Laskar, dan itu juga semakin memicu pembantaian yang dilakukan oleh Belanda. Tidak disebutkan korban memang ya pada waktu itu, tapi gejolak yang menyebabkan pembumi hangusan Tarum itu dasarnya adalah penangkapan Santawi dan bentrok dengan Belanda itu. Nah, pada waktu itu kemudian kalau kita menelisik peristiwa penangkapan Santawi itu, Santawi kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup awalnya, tetapi Santawi kalau istilahnya sekarang mungkin naik banding atau apa ya, saya nggak paham proses hukumnya itu ya. Nah, setelah proses berikutnya justru dijatuhi hukuman mati Santawi. Nah, ini yang ada banyak sumber mengatakan bahwa setelah ditetapkan hukuman mati ada jeda waktu yang dimana Santawi agak sulit ditemui, termasuk pihak keluarga, sampai pada saat eksekusinya. Yang menggetarkan menurut saya, Pak Santawi lebih memilih dihukum mati. Kemudian setelah itu diputuskan hukuman mati, ada beberapa permintaan Santawi untuk diajukan kepada pihak Belanda bahwa dia menerima hukuman mati tersebut daripada menyerah kepada Belanda, di mana Indonesia sudah berdaulat. Terus kemudian yang kedua, beliau minta untuk dieksekusi mati pada saat subuh, setelah sholat subuh, dengan permintaan yang ketiga tidak ditutup mata. Terus kemudian didatangkan 40 regu penembak. Walaupun kemudian ada evaluasi oleh pihak Belanda, beberapa tidak diloloskan, diantaranya itu yang dari 40 kemudian hanya 10 yang dipenuhi Belanda, mungkin karena sudah menjadi prosedur tetap oleh pihak Belanda. Terus kemudian yang kedua, mata tetap ditutup. Nah, ada satu lagi permintaan untuk tidak diborgol, akhirnya tetap diborgol oleh Belanda. Nah, yang menarik setelah dipersiapkan kemudian dilaksanakan eksekusi mati itu ada saksi, saya lupa namanya, nanti mungkin bisa ditelusuri juga. Ada satu opsir penjaga LP pada waktu itu yang memberikan kesaksian kepada warga Prajekan waktu itu, termasuk keluarganya, yaitu bahwa ketika Pak Santawi ditembak mati itu ada wangi bunga yang sangat khas, tapi tidak dikenal apa itu wanginya, tapi sumbernya dari peristiwa penembakan. Nah, ini yang banyak tidak tahu masyarakat itu. Sekarang makamnya di Desa Prajekan Lor ya. Di situ ada makam kembar 2 itu ya, ada di sebelah barat jalan. Tapi itu beberapa bulan, bahkan setahun lebih setelah eksekusi baru dipemilihan. Jadi pada saat dieksekusi, ditembak, Santawi itu diisukan oleh Belanda dan diberitahukan kepada keluarganya dengan cara tentu dengan intimidasi ya, supaya tidak mati karena eksekusi, tapi mati karena sakit biasa gitu. Dan kemudian dimakamkan di Polsek Kota. Dulu katanya Polsek itu disebut tangsi ya. Tangsi itu dalam istilah Belanda itu ya kantor polisi itu. Polsek Kota di situ. Sempat dijadikan di dekat
depan Diknas itu, sebelah selatan Diknas itu. Jadi berkumpul dengan Bromo Cora, makam-makam orang yang tidak dikenal atau disebut pengacau dikumpulkan di situ Santawi itu. Tidak boleh dibawa oleh keluarganya. Baru setelah setahun kemudian anaknya yang bernama Santawi ini, saya ulangi lagi, dulu Santawi kan bernama Sadrian. Anaknya yang bernama Santawi ini sudah berusia 17 tahun. Itu yang kemudian setahun kemudian mengambil jasad Santawi secara diam-diam, atau dengan kata lain dicuri lah gitu. Bersama satu orang, kalau di sini karena ada keturunan kiai juga itu, temannya itu disebut Binter Asik, dalam catatan itu disebut Binter Asik. Nah, beliau berdua itu yang kemudian mencuri pada malam hari atau mengambil secara diam-diam, menggali jasad Santawi dan dibawa ke desa Pekanbaru. Jadi yang membedakan Santawi dengan pejuang-pejuang yang lain, mohon maaf ya, banyak tokoh besar pejuang yang meninggal karena usia tua dan mati di atas dipan. Tapi Santawi satu-satunya pejuang gitu ya, yang melakukan perlawanan dan ditembak mati oleh Belanda. Itu satu-satunya Santawi. Gitu ya. Dari sejarah pergerakan pada waktu itu yang saya tahu. Selain yang Gerbong Maut, kalau Gerbong Maut karena sudah dalam posisi tidak berdaya gitu. Di situ yang membedakan heroisme Santawi dengan dengan pejuang yang lain. Dari sekian pejuang yang lain itu ya, terutama dari keluarga Santawi, tidak ada satupun yang bersedia untuk diangkat sebagai veteran. Dan memang menolak. Santawi berwasiat supaya tidak dimakamkan bersama pejuang. Dia ingin pulang ke keluarga saja, seperti itu. Tapi dilarang kan oleh Belanda, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan oleh Belanda waktu itu. Ya karena kekhawatiran kalau misalkan Santawi itu dimakamkan pada waktu itu oleh pihak keluarga, saya kira dalam 1 tahun itu gerakan perlawanan atas matinya Santawi ini pasti masih luar biasa. Terus kemudian kalau kenapa tidak dimakamkan oleh tahun-tahun berikutnya, kenapa tidak dimakamkan, dipindah ke makam pahlawan, juga satu-satunya pejuang yang menolak dipindah ke sana atas wasiat kepada keluarganya untuk tetap dimakamkan di pemakaman umum. Di utara sana Mas ada makam pahlawan, ada di Widuri itu. Yang kemudian ada beberapa makam, kita kira 10 sampai 15 makam, baik yang dikenal atau tidak, itu dipindah ke makam pahlawan, kecuali Santawi karena memang wasiatnya. Ya ini Mas, itu saya kira ranahnya mereka-mereka yang bisa melahirkan produk hukum ya, karena menjadikan seseorang untuk diabadikan sebagai nama jalan atau nama apapun yang untuk dikenang kayak gitu, itu prosesnya mungkin sangat panjang gitu. Dan pada waktu itu tidak banyak mungkin tokoh-tokoh yang sadar bahwa aset pejuang yang harus diangkat itu dilakukan pengajuan atau permohonan untuk masuk ke prolegda. Pasti awalnya melalui program legislasi daerah gitu, baru kemudian ke provinsi dan pusat gitu. Jadi mungkin sangat sedikit orang yang diaktif di legislatif yang mempunyai inisiatif untuk seperti itu ya mungkin. Jadi bayangkan 48 meninggal Santawi itu ya, kemudian masuk 60, 70 ya. Nah ini setelah saya telusuri Santawi ini ditetapkan sebagai nama jalan tahun 1984 gitu. Berarti betapa panjangnya proses itu. Kemudian saya yakin tidak banyak yang mengupayakan untuk ditetapkannya atau diabadikannya
nama Santawi sebagai nama jalan itu. Karena kalau misalkan kembali lagi ke proses legislasi pada waktu itu, mestinya itu tidak terlalu jauh ke 84 gitu. Karena tahun 70 kita sudah punya banyak nama jalan. Kalau misalkan di Situbondo atau di kota-kota lain itu, seperti Muhammad Suruji di Jember misalkan, atau Pak Nidin di Situbondo gitu, itu tahun 70-an sudah dimonumenkan malah itu. Oke. Yang pertama, saya berharap ada banyak forum pemerhati sejarah gitu ya, dimanapun di Bondoso ini, terlebih di Perajikan ini yang berkaitan dengan Santawi ini, gerakan yang terlembaga gitu. Kira legalitas belakangan lah, buat forum diskusi publik atau apa namanya gitu ya, tetapi terpublis gitu. Ada rekam jejak gitu. Terus kemudian yang kedua, ada penulisan sejarah yang lebih serius oleh lembaga-lembaga, baik itu lembaga lembaga masyarakat yang aktif di bidang sejarah maupun organisasi-organisasi agama, di mana Santawi itu tokoh agama. Jangan lupa, Santawi itu bukan hanya gerilyawan yang dikenal sebagai ahli perang gitu pada zaman itu, tapi beliau guru ngaji. Beliau guru ngaji yang berkontribusi, tidak mau tinggal di langgar, atau mungkin pada waktu itu sudah ada ponpes ya, walaupun tidak sebesar ini gitu ya, yang harus melakukan gerakan dan menyatakan sikap perlawanan gitu. Nah itu harus ditulis gitu. Harus ditulis, baik itu oleh orang-orang yang memang menggali dunia sejarah, atau ormas-ormas yang punya kewajiban moral yang menyampaikan pada generasi berikutnya bahwa ini ada tokoh agama yang bernama Sadrian yang kemudian dikenal sebagai Kiai Santawi dan diabadikan sebagai nama jalan, dan itu tidak mudah prosesnya. Kemudian dituliskan dalam bentuk buku, apakah itu untuk internal organisasinya atau untuk masyarakat luas, sehingga terdokumentasi. Satu itu. Kemudian di dalam undang-undang pemajuan kebudayaan gitu, ya tentu Pemda punya kewajiban dalam hal ini, Dikbud ya itu, bagaimana upaya pelestarian sejarah dituangkan dalam pasal-pasal krusial terkait pelestarian sejarah, baik itu sejarah yang sifatnya sejarah perjuangan maupun sejarah masa lalu. Terus yang ketiga juga, di Bondoso ini bagi saya kota yang miskin monumen itu, di mana banyak jejak sejarah yang panjang itu, ya di Bondoso. Maksudnya kemana-mana kita yang kita bawa hanya gerbong maut, tidak ada satupun tokoh apalagi sebesar Magenda itu yang dimonumenkan, tidak ada. Nah mestinya sudah digagas bagaimana monumen untuk mengingatkan kepada generasi kita itu, generasi yang akan datang, supaya didirikan monumen-monumen pejuang itu. Dan saya kira peluangnya sekarang cukup besar, di mana Kemendikbud itu sudah menyerahkan ke daerah untuk menganggarkan itu, salah satu. Itu saya kira harapan saya. Dan saya menyampaikan terima kasih forum seperti ini, perlu dilakukan secara intens. Halo Sobat Muda, saya Tantri Raras dari Ijen Geopark.
Pahlawan Santawi adalah salah satu pejuang lokal yang berasal dari Prajekan Bondowoso. Prajekan adalah salah satu delineasi dari Ijen Geopark. Perjuangan Santawi mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Bondowoso patut kita banggakan. Hal ini terlihat dari rasa nasionalisme beliau. Bukti bahwa beliau pernah berjuang di Bondowoso dengan adanya Jalan Santawi. Jadi jangan sekali-sekali melupakan sejarah jas merah. Salam Geopark.